Halo, nama saya Rian, umur 27 tahun. Saya kerja sebagai penjaga malam di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Awalnya, saya nggak pernah percaya hal-hal seperti itu. Buat saya, selama ini semua cuma cerita orang buat nakut-nakutin. Gudang, itu udah lama nggak dipakai. Isinya cuma rak-rak kosong, beberapa mesin tua, sama lorong-lorong gelap yang lampunya sering mati sendiri. Saya mulai kerja di sana sekitar bulan November. Saya ambil kerjaan itu karena butuh, waktu itu lagi nggak punya pilihan. Kata orang, kerjaannya gampang, cuman jaga, duduk, keliling sesekali. Awalnya, saya pikir ya biasa aja, gudang tua paling ya kotor, berdebu, sama tikus. Tapi ternyata bukan itu yang harus saya khawatirin. Di minggu pertama, semua normal. Sepi banget malah. Kadang saya sampai bawa earphone biar nggak terlalu sunyi. Gudangnya besar, banyak lorong, rak-rak besi tinggi. Sebagian udah karatan, lampunya banyak yang mati. Jadi cuma beberapa titik yang terang. Setiap malam, saya patroli keliling. Dari depan, ke tengah, sampai belakang gudang. Di bagian belakang, itu paling gelap dan entah kenapa paling dingin. Padahal nggak ada AC. Masuk minggu kedua, saya mulai ngerasa nggak nyaman. Bukan karena lihat sesuatu, tapi lebih ke perasaan. Kayak diawasi. Serius. Rasanya kayak ada yang ngikutin dari belakang. Tapi tiap saya nengok, nggak ada siapa-siapa. Awalnya saya cuekin. Sampai suatu malam, suara langkah kaki jam 2 pagi. Itu pertama kalinya saya dengar suara langkah kaki. Dari atas, Rian berhenti sejenak. Padahal gudang itu cuma satu lantai, bunjinja pelan. Saya langsung mikir, maling. Saya ambil senter, saya cek ke semua sudut. Nggak ada siapa-siapa. Tapi pas saya balik ke pos, suara itu muncul lagi. Dan posisinya persis di atas saya. Suara yang mulai dekat sejak malam itu. Suara langkah kaki selalu ada. Setiap jam 2, selalu sama. Tapi makin lama, makin aneh. Langkahnya berubah, jadi seperti diseret. Dan kadang berhenti tepat di atas kepala saya, seolah-olah dia tahu saya ada di bawah. Yang paling parah, malam Jumat, jam 2 lewat. Seperti biasa, suara itu muncul tapi kali ini ada tambahan. Suara bisikan. Awalnya pelan banget, nggak jelas. Tapi lama-lama, jelas. Rian. Saya langsung merinding. Karena itu suara, nyebut nama saya. Padahal, gak ada yang tahu saya di situ malam itu. Lorong gelap, saya bodohnya malah nyari sumber suara itu. Saya jalan ke lorong belakang. Itu lorong paling gelap. Lampunya mati semua. Cuma ada cahaya dari ujung. Redup banget. Semakin saya masuk, suara bisikan makin jelas. Dan langkah kaki itu sekarang bukan di atas lagi, tapi di depan saya. Hal yang tidak masuk akal, tapi yang aneh, suara itu kadang pindah. Kadang di depan, kadang di belakang. Padahal lorong itu sempit. Gak mungkin ada yang bisa pindah secepat itu. Tanpa saya lihat penampakan pertama. Dan di ujung lorong, saya lihat ada orang. Perempuan, dia berdiri diam. Rambutnya panjang, nutupin muka. Bajunya putih, tapi kotor. Kayak kena debu bertahun-tahun. Saya mikir, mungkin orang gila masuk. Saya panggil, "Mbak." Dia nggak jawab, tapi tiba-tiba dia lebih dekat. Gerakan yang tidak wajar. Saya nggak lihat dia jalan. Serius, nggak ada langkah tapi karatnya. Makin dekat dan kepalanya pelan-pelan miring dan kayak dipaksa. Wajahnya, diangkat wajahnya. Pelan banget. Dan waktu saya lihat, matanya hitam semua. Gak ada putihnya sama sekali. Pelarian. Saya langsung lari. Saya gak mikir apa-apa lagi. Saya lari sekencang mungkin ke pintu keluar. Tapi lorong itu rasanya jadi panjang banget. Seolah-olah gak ada ujungnya. Bisikan di telinga. Pas saya hampir sampai pintu, tiba-tiba ada yang bisik di telinga saya. Sangat pelan. "Jangan pulang." Saya ngerasa ada yang napas di leher saya. Dingin banget. Kaki saya langsung lemas. Saya jatuh di depan gerbang. Dan saya pingsan.
Keesokan harinya, saya bangun di pos satpam. Teman saya bilang, saya ditemukan jam 3 pagi, tergeletak di luar, sendirian. Saya minta lihat rekaman CCTV, karena saya yakin ada sesuatu. Tapi yang saya lihat lebih parah. Yang tertangkap kamera, di rekaman, nggak ada perempuan itu. Nggak ada siapa-siapa, cuma saya. Jalan sendiri, masuk ke lorong, berhenti, diam, seperti ngobrol sama sesuatu. Hal paling mengerikan, tapi yang bikin saya nggak bisa tidur sampai sekarang. Di rekaman itu, saya berdiri, diam, lalu kepala saya pelan-pelan miring, persis seperti perempuan itu. Akhir saya langsung resign hari itu juga. Saya nggak pernah balik lagi ke gudang itu. Tapi kadang kalau malam, saya masih dengar suara itu. Nah guys, apakah yang dialami Rian hanyalah halusinasi atau memang ada sesuatu yang menghuni gudang tersebut? Yang jelas, sampai hari ini, gudang itu masih kosong. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah.